Sazabi, launching. Oke, game Gundam lagi ya di malam ini ya. Malam ini tahun baru ya. Nggak malam ini ya, nanti pagi ya. Jam 12. Ya, sebelum malam ini berakhir ya, 2021. Ini gua akhirin pakai gameplay ya. Gameplay story atau official mode dari Castle Remdaikun atau Sarazanable versi Neo Zeon ya. Pas SARS ini udah jadi pemimpin Neo Zeon. Nah, si SARS ini mau lanjutin ini nih, apa ideologinya bapaknya ya, kalau nggak salah ya, bapaknya atau Zeon sendiri sih. Ideologinya itu yang kontolism itu loh. Jadi kontolism itu udah gue jelasin di video sebelumnya ya, yang gameplay SARS yang pakai topeng itu. Jadi kontolism itu sebuah pemahaman bahwa bumi itu harus ini ya, bersih, asri gitu. Dan manusia tinggal di koloni luar angkasa ya. Gitu. Jadi bumi ini diistirahatin lah. Nah, kan masyarakat bumi juga tentunya nggak mau ya sama Zeon ya. Nah, ada konflik. SARS ini biar penduduk buminya mau nggak mau keluar dari bumi, mau ditabrakin markas besarnya ya. Markas besarnya itu eksis ya. Bentuknya kayak asteroid tapi raksasa gitu loh. Ya, bebatuan gitu. Tapi raksasa asteroidnya yang bisa ditinggalin sama Neo Zeon ya. Bisa dijadiin tempat pangkalan gitu loh. Nah, itu pengen dijatuhin. Bisa jadiin tempat pangkalan, tempat tinggal, sama pabrik juga. Ya, pokoknya biasanya yang di asteroid itu tempat tinggal lah. Koloni juga bisa. Gitu. Dan pastinya misinya SARS Counter Attack ini nggak terlalu banyak ya. Cuman 3 stage. Ya, karena movie SARS Counter Attack itu nggak panjang-panjang banget, nggak pendek-pendek banget ya. Gitu. Jadinya wajar aja cuman segitu. Di misi ini tuh sama kayak di animenya, kita suruh nolong Gyune ini. Gyune di sini lagi lawan Amuro. Dan Amuronya itu masih pakai Riges. Kenapa? Soalnya New Gundam sendiri belum 100% jadi. Masih dalam pengembangan ya. Pengembangan gitu. Di sini Amuronya pakai Riges. Oke. Dan kenapa nggak pakai Zeta ya? Zeta kan ada tuh di sebelumnya. Dan nggak kenapa-napa ya kalau dilihat ya. Gua cari dari berbagai informasi, katanya Gundam Zeta itu setelah Grips War ya. Grips War dan habis dipakai Judo terakhir kan. Kelompoknya Judo itu disegel. Disegel bareng Hyakushiki. Ya, gua cari informasi begitu. Oke, ini langsung nih. Kalau kalian tahu movie-nya tuh, yang movie jadul ya. Walaupun jadul, bagus ceritanya ya. Di sini kan Gyune kan ini ya, nanya kenapa nggak pakai funnel buat ngajar si Riges, padahal Riges sendiri, nah ini ya Riges ya. Padahal Riges sendiri kan ini ya, apa? Bentuk low budgetnya Zeta ya, lemah gitu. Tapi di sini Amuro bisa pakai Riges sampai ngancurin beamnya si Sazabi loh, keren lah istilahnya. Oke, menang ya. Dan langsung ke next stage nih. Next stage itu ya, next stage itu udah pakai New Gundam si Amuronya. Oke. Don't worry about me, Captain. Go after the enemy. No, that's enough, Gyune. We're going home. Captain, we have detected an incoming heat source. Preparing to intercept. Dan mau ngasih info aja nih, fun fact ya. Si Sazabi ini pengembangannya sama kayak si New Gundam. Pabriknya, pembuatannya lah istilahnya sama. Si SARS ini mau fair ya kayaknya bertarungnya sama Amuro ya. Jadi Psycho Frame-nya datanya dikasih ke pihak New Gundam.
Jadi elemennya ada yang sama, Sazabi sama New Gundam Psycho Frame gitu. Tapi secara manuver sama kekuatan beda ya. Gitu. Oke, itu ada si Astonage sama si Keira ya. Kata si Astonage pengen buatin ini ya, makanan ya. Terus si Keira pas berangkat itu dia bilang ya dia suka ya. Si Astonage itu nggak terlalu denger bilang apa gitu. Sayangnya Keira mati ya di tangannya Rezin, bukan, di tangannya Gyunei gitu. Pertamanya dihajar dulu sama Rezin, bertarung kan. Rezin itu terlalu kuat bagi Keira, akhirnya ketemu Gyunei itu. Udah sampai digenggam kan, kayak dijadiin sandera gitu. Tapi ya walaupun Nomura udah berusaha nolong, mati si Keira ini. Kalau ada suara aneh ya maafin aja ya, itu ada tetangga nggak ngotak nyalain ini apa kayak musik gitu loh malam-malam kayak gini. Ya tahu sih tahun baru cuman nggak ngotak, kenceng banget. Ya bikin ini kayak apa ruangan anti suara gitu kedap, malah berisik banget ya. Dari tadi gua tungguin dia sampai selesai nggak kelar-kelar. Norak gue liatnya. Ya, jadi curhat kan. Ya udah lanjut nih. Jadi marah-marah ya gimana ya, kesel kan. Oke. Ini ada waktu ya. Nah, ini waktunya waktu misil nembak ke Axis. Jadi Axis itu pingin di apa ya, ibarat dihancurin lah. Walaupun nggak ngefek-ngefek banget, tapi kan lumayan ya. Sama pihak ini Londo Bell. Londo Bell itu anggap aja pihak Earth Federation ya. Timnya Break Noah, si Londo Bell, berbagai tim ada di situ. Dan si Break ini ada di kapal Kalium kalau nggak salah namanya itu. Dan di sini dia pingin ngancurin pakai nuklir nih. Makanya diwaktuin. Jadi kita harus ngamanin field-field yang udah ditentuin supaya nggak kena tembak lah. Gitu. Kalau fieldnya udah dituntasin, jadi gagal. Kalau seandainya belum dituntasin sampai waktunya habis, ya kita yang gagal. Mission Violet langsung. Gitu. Dan setahu gue ini Stars Counter Attack ini salah satu film yang ini ya. Movie yang menarik sih. Jadi versinya ada 2 atau ada berapa ya? Yang sejauh ini gue baca-baca baru 2 sih. Yang satunya itu versi novel ya, Beltorchika Children ya. Ya ceritanya hampir mirip, cuman ada di suatu kejadian yang beda dan ada karakter yang namanya beda sama unit yang beda. Kayak contohnya Gyunei itu di novel Beltorchika Children sama di manganya ya. Namanya itu jadi Glarv. Si Rezin kalau nggak salah namanya Rezun gitu. Tapi untuk Sars tetap Sars lah. Dan di cerita ada yang beda, unit juga beda gitu. Contohnya unitnya beda, Sars ini pakainya Nightingale, si Amuro pakainya High New Gundam ya. Kalau kalian yang nggak tahu High New Gundam, ada di video gameplay gue yang UKWXP Gundam, ada High New Gundam gitu. Sekali lagi kalau ada suara aneh-aneh maaf ya, tetangga nggak ngotak. Iya nyalain musik jam segini coba, nanti aja lah, bagus kagak ya. Oke. Dan sedikit curhat aja, itu tetangganya kadang udah dibilangin sama orang-orang sini belagu ya. Ya udahlah, bahas ini aja ya. Oke, di sini ada commander nih. Dihajar dulu. Kalau di Beltorchika Children itu Stars Counter Attack yang versi Beltorchika ya. Itu karakternya ada penggantian peran. Contohnya di
Contohnya di seri SARS Counter Attack yang kita tahu ya, yang umum biasanya kan perannya kan ada Chen, terus Nanai, Kyunei, Quest gitu loh. Kalau di Belter Chica itu ada peran yang diganti. Misalnya si Chen di sini diganti sama Belter Chica, Irma diganti dia. Perannya hampir mirip, cuman si Belter Chica ini perannya penting banget ya gitu. Si Belter Chica Irma ini sayangnya ya, dia ini ya apa, dia bunuh Glarv ya, si Gyunei loh. Ya bukannya apa sih, kan Glarv sama Gyunei ya, itu dua orang yang sama perannya kan di Belter Chica ataupun SARS Counter Attack. Itu salah satu karakter favorit gue juga, walaupun agak tengil ya emang ya, karena si Gyunei atau di Belter Chica namanya Glarv ini, gue nggak tahu penyebutan gimana ya, Glarv, gue nyebutnya itu aja. Kalau di SARS Counter Attack kan Gyunei ya. Si Gyunei ini sering diremehin sama teman-teman Zion lainnya, makanya di sini dia tergila-gila buat bunuh Gundam ya, supaya dia bisa diakui lah gitu deh. Oke, tuh dia udah ketemu Gundam. Nanti dia bilang nih, nah dia bilang kan tuh, if I beat Gundam I'll be more than a captain. Ya dia mau diakui lah, mau lebih gitu, soalnya dia udah sering dijelek-jelekin si Gyunei. Nah setelah lawan New Gundam ini kita akan ngeliat scene si Gyunei ya, berhasil ngancurin nuclear missiles ya, dan ada Quest sama SARS juga ngelihat dari kejauhan. Oke. Dan pastinya bakal next stage ya, stage terakhir nih dari SARS Counter Attack. There he is. That's where the captain is hiding. Quest! Londo Bell mobile suits? No, they're missiles! They're nuclear missiles! Come on, funnels! Aim at the missiles' heat sources! Get them! Awesome. Gyunei intercepted the nuclear missiles. Just what I'd expect from a cyber new type. Char repels Londo Bell's attack and has started moving out. Will the Alpha Zero be... Oke, langsung mulai ya. Di sini stage terakhir nih dari SARS Counter Attack versi movie ya. Dan di sini si Quest ini udah nggak pakai Hyakdoga ya, karena Hyakdoganya udah hancur, nggak hancur banget sih. Ya alasan dia sendiri disuruh ganti unit ya, karena si Quest Paraya ini itu kemampuannya mirip banget sama Lalah ya, yaitu ini apa, new type ya sepertinya ya si Quest Paraya ini. Jadi Quest Paraya ini di sini bakal mempiloti di stage ini ya, mempiloti Alpha Zero. Kalau kalian yang nggak tahu Alpha Zero, sebelumnya udah gue bikin gameplay ya di Gundam versus Gundam Next Plus gitu. Dan nggak sendiri dia, bakal di guard sama Gyunei ya. Cuman sayangnya Gyunei mati ya, mati sama Amuro. Oh iya, scene kematian Gyunei kalau di Belter Chica ya, Belter Chica namanya Gyunei ini jadi Glarv ya. Si Glarv ini matinya sama Belter Chica Irma, ditembak pakai misil kalau nggak salah, misil Riges. Jadi si Belter Chica ini mau nyusul Amuro, nekat nyuri Riges yang sudah rusak. Jadi pas nembak ini sebenarnya Gyunei sadar bisa ngindar, cuman entah kenapa ada cahaya gitu hangat katanya, cahayanya hangat. Dia nggak ngerasain sakit sama sekali pas mati ya Gyunei atau Glarv itu di versi novel Bertolchica Children ya gitu.
Kalau di movie yang biasa ya, itu kematiannya Gyunei sama Amuro kan. Matinya ya bisa dibilang matinya kurang bagus ya. Ya, gitulah. Oke. Field sini dulu deh. Victory is mine. He feels too naive to be Char. You're the other guy. Huh? Someone's in my way! That's far enough, Gundam! Enough! So we've got casualties. Time to make them pay. Gotcha. Nah, si tim Londobel itu Break Noah ya, nggak kehabisan nakal. Jadi ngancurin Axis-nya nggak bisa dari luar kan, ditahan dari dalam. Jadi Break Noah nggak diem aja di warship, sampai ke dalam gitu. Pakai mobile worker ya, gue sebut aja mobile worker lah. Masangin bom-bom gitu, supaya Axis-nya bisa hancur ya. Jadi terbelah dua gitu. Tapi tetap aja akhirnya jatuh. Oh iya, sama satu lagi Chen ini di sini bakal mati ya. Si Chen bakal mati sama Hathaway. Oh iya, ngomong-ngomong Hathaway kan kalau di versi movie biasa Hathaway itu suka sama Quest ya. Dan Questnya ini mati sama si Chen ya. Nah, si Chen ini bunuh Quest bisa dibilang ya mau gimana lagi kan. Dia kan musuh dan pas itu ngiranya bahaya banget bagi Hathaway, jadi ditembak. Hathaway nggak terima, akhirnya nembak Chen, yang di situ Chen bawa Psycho Frame ya. Akhirnya inilah nyebar Psycho Frame-nya. Nggak meledak sama mobil suitnya, kesebar gitu cahayanya. Gitu. Dan Psycho Frame itulah yang nantinya penting bakal nyelamatin bumi ya. This is what being a pilot is all about. They're pushing us back. Oke, habis ini bakal lihat cutscene ya. Cutscene si Break Noah nembakin pakai nuklir ke Axis dan SARS nggak diem aja. First missile barrage! Fire! Which are nuclear. Launch funnels. There can't be that many of them. There. Another launch. Wright doesn't mess around. We're going to land Ra Kailum on the Axis. All hands, prepare for ground combat. All hands, prepare for ground combat. Oh iya, di versi Beltor Chica Children ya, SARS Counter Attack di versi itu tuh si Hathaway ini sengaja nembak si Quest malah. Kalau di versi movie yang biasa ini kan ya, yang biasa kita tonton kan, si Chen ya yang bunuh dengan sengaja. Ya, bukan dengan sengaja juga sih, kayak mau gimana lagi gitu. Kalau si Hathaway ini bunuh Quest sengaja lah bisa dibilang. Sengaja nggak sengaja juga jatuhnya kayak sengaja kalau kalian lihat itu. Ya, si Hathaway ini mau nggak mau harus nembak emang sih. Soalnya pas itu Amuro lagi dikepung sama Nightingale-nya SARS. Terus sama unitnya si Quest ya. Bakal terbunuh dan di situ Hathaway langsung datang nembak, meledak ya. Matinya begitu kalau di Beltor Chica Children. Nah, kalau di movie yang biasa kita tonton tuh
begitu ya. Beda ya, beda banget kan. Oke, habis ini ada cutscene nih dan gua kebanyakan ngomong ya, maaf. Oke, kita lihat. Stupid woman! If it wasn't for you, I could have been with Amuro! With Amuro? What? Her? Quest, come down from there! Hathaway! Direct hit! Move, Hathaway! Quest! Quest! Chan! So this is your fault! You have to stop what you're doing, Hathaway! Why did you do that? Adults never understand. That's why the Earth is on the brink of being wiped out! Hathaway! Oh iya, kalau di versi novel maupun yang biasa ya, tetap sama kok. Di sini ada hand to hand battle, tidak pakai mobile suit. Jadi ya, hand to hand, tembak-tembakan gitu. Di dalam Axis ya. Cuman di sini di Dynasty Warrior bentuknya beda. Tetap pakai mobile suit. Ya, nggak ada turun dari mobile suit ya di Dynasty Warrior 2 ini ya. Jelas kan, soalnya kan game ini game slash and hack ya. Masa ya turun. Oke, maaf ya kalau gua kebanyakan ngomong. Di sini mau ngomong lagi nih. Gak apa-apa lah ya. Biar gua nggak ngantuk banget, soalnya gue ini jarang tidur orangnya, tugas banyak sambil ngomong ya. Oke, jadi di versi Beltor Chica itu si Sarazanabel sama si Amuro-Ray diliatin ya matinya ya. Kalau di versi movie sayangnya nggak diliatin, tiba-tiba habis dorong ada cahaya dari Psycho Frame ketarik, udah tamat. Ada di credit scene kelihatan si Psycho Frame itu mengelilingi bumi gitu ya, kayak ngasih aura hijau. Udah sampai situ doang. Kalau di Beltor Chica diliatin matinya. Entah kenapa si Tomino ini ngasih ceritanya gantung ya. Gitu. Ya namanya juga Tomino ya. Kadang ngasih ceritanya menarik, bagus. Ya walaupun ada yang gantung ya. Ya nggak apa-apa lah. Oke. Captain, your plan worked flawlessly. Where's the Gundam? What? What do you mean you've lost it? What's the point in fighting that pathetic? Nah, di sini tuh aturan hand to hand nih. Malah slash and hack ya, pakai mobile suit. Kalau di movie-nya kan maupun di Beltor Chica kan di sini hand to hand ya. Sazabinya dilepas, New Gundam-nya dilepas, mereka turun dan hand to hand pakai handgun sama bazooka si Amuro-nya. Pas hand to hand keren lah, apalagi pas scene dimana Sarazanabel nembakin pakai misil ya, yang ada di pinggangnya kalau nggak salah. Gitu. Oh ya, di sini nanti Sars bakal bilang kok, dia ngasih
data Psycho Frame ke pihak New Gundam. Di situ Amuro kesel ya, karena ngeremehin Sarah ini, kayak ngeremehin gitu. Mungkin bagi si Sarah reasonable biar fair aja gitu ya, atau biar enak lah pas lawan. Masa rivalnya itu mobile suitnya kurang teknologi kan. Tapi ya tetap aja Amuro kan kesel denger ya. Ngomong-ngomong kalau gameplaynya agak lambat pas lagi rame-rame, maaf ya, soalnya sambil direkam ya. Dan kalian tahu sendiri kan, yang paham sama emulator ya. Emulator tuh, khususnya emulator PS2 ya. Kalau main game slash and hack dan musuhnya berkumpul, kan banyak tekstur, itu bakal nge-lag ya. Lambat gitu loh. Dan ini udah gua setting supaya nggak terlalu lambat-lambat banget lah. Karena ini sambil direkam, jadi diwajarin ya. Gitu. Tapi ini kalau nggak direkam lancar-lancar aja sih. Oke, mulai ada suara ini ya, petasan nih. Dikit lagi nih. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan komen. Kalau gua lihat bakal gua jawab sesuai pengetahuan gue ya. Dan terima kasih banyak bagi kalian yang sudah dukung gua, support gua sampai detik ini. Terima kasih banyak ya. Dan mungkin yang lagi ngerayain tahun baru selamat ya. Yang bakar-bakar lah. Oke. Nih tinggal lawan Amuro nih. The axis has broken into two. Rock Hylum pulling out. Amuro. Gotcha. Earthlings are like insects compared to us. Why can't you see that? Unlike you, I have patience, and I haven't lost faith in humanity. For somebody who says that, you sure were a jerk to Quest. I'm not a machine. I can't be a father figure for Quest. That's enough. Di sini Sars bakal ngasih lontaran ke Amuro nih. Soal Lalah dibunuh sama Amuro ya. Bakal ngasih tahu. Si Lalah ini udah jadi figur ibu bagi Sars, tapi malah dibunuh lah sama si Amuro. Amuronya sendiri juga nggak sengaja kan. Gitu, tuh kelihatan ya. Terus si Amuro ini nyalahin balik si Sars ya tentang quest. Ya, jadi di sini debat lah. Dan habis ini selesai, kita bakal lihat scene yang dimana scene itu udah legend banget ya di dunia pergandaman. Si New Gundam ini dorong Axis. Oke, menang ya. Dan ini jadi video terakhir gua di 2021. Terima kasih banyak ya bagi kalian yang sudah nonton. Oke. Selamat merayakan tahun baru ya. Dan di 2022 supaya channel gue ini bisa berkembang lagi ya. Kalau ada kekurangan di tahun ini, maaf ya. Oke, kita lihat cutscene legend nih. Victory is mine. According to my calculations, the back half of Axis will hit the Earth anyway. It's over for you. We've done it. What? We're losing power? Char! I wish you'd stayed home. No! It's just a stupid rock. Gundam can push it back. My escape pod's been captured? Amuro, you're being ridiculous!
Axis has started its descent. This new Gundam isn't just for show! What are you doing? Stop it! You don't have to go along with this! Back off! Get away from here! We can't let Londo Bell hog all the glory. Akira Doga's too? Fall back! It's hopeless! We'll never know unless we try! The Earth is at stake! That's enough! Everyone stop! In the end, the tragedies of mankind will spread and destroy the Earth. It's inevitable. That's why the human race must atone for what they have done to their planet. It's Judgment Day for humanity. Amuro, why can't you understand that? Get back! My Gundam is... What's this? The psycho frames are resonating. So much willpower focused here. Will it overload? That being said, I'm not sensing fear. It's more like, how can I explain? Warmth, even a sense of peace. Fascinating. Even those with the warmest of hearts still have the potential to destroy the Earth. Why can't you see that, Amuro? I do! That's why we have to show the world this light within the human heart. Axis has changed course! It's moving away from the Earth! Oke, terima kasih bagi kalian yang sudah nonton ya. Sampai jumpa di video gue berikutnya. Selamat tahun baru semua. Dadah.